Santapan Harian Jumat 31 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu ya Allah, karena kami haus akan firman-Mu. Kami mohon ya Allah, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Matius 26 ayat 1-16. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah? Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sahabat Santapan Harian, ingatan akan pengorbanan Yesus seharusnya membuat setiap orang Kristen menghargai hidupnya dengan sungguh-sungguh dan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Pengorbanan Yesus sangatlah mahal dan tak dapat dibandingkan dengan apapun. Narasi ini adalah awal penderitaan Kristus menurut Injil Matius. Ada 3 tindakan yang menunjukkan respon terhadap penderitaannya. Tindakan pertama adalah persekongkolan para pemimpin agama Yahudi untuk membunuh Yesus. Tindakan kedua sangat kontras dengan yang pertama karena menampilkan seorang perempuan yang dengan kasih yang tulus mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Yesus meminta para murid untuk memaknai tindakan perempuan itu sebagai persiapan untuk penguburannya.
Sementara itu, sebuah ironi ditunjukkan dalam tindakan ketiga, yaitu Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan yang justru menjual sang guru. Selain rencana pembunuhan dari para pemuka agama yang memang telah beberapa kali digambarkan, hal yang menarik adalah kontras antara tindakan sang perempuan dan Yudas Iskariot. Tindakan mereka berdua sesungguhnya berkorelasi dengan uang. Perempuan itu rela memberikan minyak yang sangat mahal sebagai tanda kasih kepada Tuhan Yesus. Sementara itu, Yudas justru menjual sang guru demi uang yang tidak seberapa. Sebagian penafsir menduga bahwa tindakan Yudas adalah merespon atas penderitaan yang diwartakan oleh sang guru. Mungkin ia berpikir, daripada ia tidak mendapat apa-apa dari perjalanannya selama ini, lebih baik mendapat untung dengan mengkhianati gurunya. Mari kita berefleksi. Selama mengikut Tuhan, apakah kita telah bersedia untuk memberikan diri kita yang seutuhnya kepada Tuhan? Atau apakah kita justru seperti Yudas yang berpikir untuk mengikut Tuhan hanya demi keuntungan pribadi? Apakah kita hanya bersemangat untuk meminta kepada Tuhan? Ingatkah kita untuk mengasihi Dia dengan seluruh kemampuan jiwa raga kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau melunasi hutang kami melalui pengorbanan Engkau, ya Yesus. Kami tak memiliki apa-apa. Engkau yang membayar seluruhnya bagi kami. Saat ini kami berjanji untuk setia mengikutimu, mengikuti kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.